seperti kalau kita orang itu ini cemilannya ya, bisa jadi gorengan gitu. Hei, coy, nganggur coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Buah. Ini Kayak kecuali lampu, ya menghindari jamur ya. Jamur. Jamur, terus kalau di luar, mohon maaf nih, kalau di luar pas matang biasanya ada kelelawar. Dia menghindari dasir. kelelawar. Iya. Kelawar dasir. Enggak, kelelawar beneran. Dan yang Lalat ini, buah, Om. ini contoh yang tidak berhasil para pemirsa ya. Kenapa? Ini pas dia buahnya udah jadi beri, dia diserang jamur embun tepung. Karena dia Kena tembus jamur, daunnya kena Ini jamur. tembus ya? Jamur bisa. Enggak, masa waktu itu belum saya Oh, belum bungkus. Jadi Telat hasilnya enggak berarti ya? bagus. telat bungkus. Telat bungkus. Ya hasilnya kurang menarik. Ntar kita lihat contoh. Hasilnya nggak maksimal. Lalat buah ada Om sih. Nggak ada. Aman ya. Kalau anggur insya Allah aman lalat buah ya. Nah, dia nggak bagus, dia banyak yang pecah buahnya. Kenapanya? Bisa dibahas Om. Iya, karena dia waktu dia pembuahan dia sakit. Dia daunnya kena embun tepung, makanya para pemirsa usahakan kalau pembuahan dikala dia benar-benar fit. Dikala dia kelihatan nggak sehat, artinya daun ini ada jamurnya, jangan dibuahkan dulu, harus sabar. Disembuhkan dulu dari sakit. Karena kalau pas sakit kita buahkan, hasil buahnya tidak maksimal, sebagian pecah. Bukan karena kurang kalsium, karena udah saya kasih kalsium sebelumnya. Tapi karena sakit pohonnya. Nah, Penyembuhan embun tepung apa Om? Tipsnya Om? kalau embun tepung yang paling bagus saat ini kalau saya pribadi Ridomil Gold, kecuali Ridomil Gold itu nggak berbahaya, bikin gosong buah apa tanaman, daun maksudnya nggak gosong, dia langsung sembuh, langsung. Semprot ya? Iya. Mama nih kan bisa dilihat jamur embun tepung itu malam hari kita senterin, kita pakai lampu itu dia kelihatan banget. Kalau saya nggak begitu kelihatan nih ya. Iya. Tapi kalau malam dia kelihatan ada jamur embun tepungnya. Nah itu kita semprot hari ini, besok kita lihat udah nggak ada. Berarti nggak perlu digundulin Oh nggak usah. daunnya. Kalau yang masih muda jangan. Kalau yang udah tua-tua boleh digundul. Kalau mengantisipasi jamur tepung apa Om? Itu Antisipasinya- tadi kan udah terinfeksi tuh. Oke. Sekarang Iya, antisipasi. untuk mengantisipasi artinya pencegahan ya. Ya benar. Seminggu sekali di kala musim hujan, ya, boleh menggunakan antrakol untuk pencegahan. Antrakol dengan dosis setengah sendok 5 liter air boleh. Karena kalau terlalu tinggi dosisnya bahaya buat tanaman sendiri. Kalau untuk penyembuhan Nativo boleh, Ridomil Gold boleh, Amistarto boleh. Tapi kalau saya pribadi menggunakan Ridomil Gold. Semprot itu baiknya pagi atau sore Om? Atau siang? Kalau untuk Semprot. jamur sebaiknya kalau bisa jangan sore ya. Kalau insektisida sore, karena biasanya binatang-binatang serangga itu malam hari nyerangnya, ulet, belalang tuh makan malam hari. Kalau untuk jamur sebaiknya siang hari. Siang hari. Tapi jangan diterik matahari atau gosong daunnya ya. Pokoknya kita atur gini Di banyak. bawah jam 10 kali ya? Di bawah jam 10 gitu. Kalau bisa pagi kalau jamur ya. Kalau sore hari kurang ini khasiatnya kurang. Rekomendasinya pagi. Pagi rekomendasi begitu, kena siang karena sebenarnya jamur ini obatnya jamur juga, jamur embun tepung kita kasih Ridomil Gold, mungkin Ridomil Gold jamur juga, jadi anti jamur ketemu jamur jadi menjadi anti jamur. Kayak vaksin mati. itu ya Om ya? Vaksin kan itu Eh, virusnya dilemahkan iya. dimasukkan ke tubuh manusia, sama tuh vaksin. Oke. Nah, ini banana nih para pemirsa, ini banana percobaan pembuahan pertama. Belum pernah buah berarti Om? Belum, nah ini kelihatan pada bunga seneng nih saya. Mantap. Nah, ini banyak bunga. Masih kecil-kecil belum dilihat ya, belum bisa dilihat. Di sini, nah ini selamat datang. Sukses. Ini jenis double skipping. Ini mudah buah juga. Skipping. Ya ini tidak dibuahkan, dia keluar buah. Ini sebentar lagi akan saya buahkan. Double skipping. Jadi yang saya ceritakan tadi yang mudah-mudah berbuah. Jupiter, Tran, Harold, ya, Ara15, terus Quasela. Ini double skipping ya, recommended. Sama ini Julian ini recommended juga. Julian. Cuma yang perlu diingat, jika dia sakit, tolong jangan dibuahkan. Ya, dikala dia kena jamur,
hentikan dulu jamurnya, sembuhkan dulu jamurnya, Sehatkan sehat dulu ya. baru dibuahkan. Jos ya Om ya. Nah ini contoh jenis Dickson. Dickson juga mudah buah. Ini Dickson udah buah, gampang nih, dan lumayan buahnya gede-gede berinya. Ini tidak dibuahkan keluar buah. Nah ini sebentar 1 minggu lagi akan saya buahkan. Nah ini contoh buahnya. Nanti akan menjadi merah separuh ya. Dickson identik dengan agak kemerahan, terus ujungnya hijau. Jadi buahnya cantik. Tengah nasi nanti merah, ujungnya hijau. Dickson. Nah Dickson ini recommended juga untuk dikembangkan. Ya. Itu Diksa juga Om. Dickson. Kayak belimbing ulu ya Om. Iya. Nah, Belimbing ulu. ini yang paling sakti. Ya. Itu berapa Heliodor? Ini paling sakti. Ini tanpa perlakuan apapun tiba-tiba keluar bunga. Ini jenisnya Heliodor. Nah, Tapi dipangkas Om? Enggak. enggak. Enggak Nih, tiba-tiba keluar bunga. Ini batangnya masih kecil banget dan masih hijau ya. Tapi ini nggak tahu ini akan saya buahkan atau tidak. Kita lihat nanti kalau dia kelihatannya beban, artinya Ini ya Om. ya ini bunganya nih. Ini tunas air ya, tunas air. Pakai tunas air. Tunas air, Bukan empat ya. bukan keluar bunga. Padahal enggak dipangkas. Tidak dipangkas. Berarti ini banget ya. Iya, Cakep. tidak dipangkas. Nah, ini keluar bunga, cakep. Ini Heliodor, ini perlu untuk dikembangkan, perlu dimiliki. Warnanya apa Om? Nanti kalau Ini warnanya Heliodor saya belum tahu karena saya Hijau. belum nanam ini. Hijau. Oh hijau. Heeh. Besar nggak buahnya mas? Besar lumayan. Besar. Sama tren gede mana? Ya, gedean trans. Kalau Gedean Heliodor trans. termasuk kismis. Oh, ini ada bijinya nggak? Kemarin nggak ada bijinya. Ada bijinya. Ada bijinya. Oh ya wes. Paling nggak para pemirsa tahu ya kalau ini Heliodor recommended untuk dikembangkan. Terus ada jenis baru lagi ya yang kita kasih namanya antik. Ini jenis Valentine. Valentine, anak-annya induknya udah mati karena overdosis, ini anakannya udah mulai gemuk. Valentine itu buahnya hijau kayak kapsul tanpa biji, manis. Tidak ada yang punya, sama kayak New Saint Muscat. Nanti varian Valentine ini saya sendiri yang ngasih nama. Nah ini keluar beri, kita kalau di shooting berinya nggak ada isinya. Kelihatan, nggak tahu ini jenis. Kalau dari daunnya udah saya banding-banding, daunnya nggak ada yang nyamain. Ini jenis daunnya. Nah, boleh di ini. Barangkali ada para pemirsa yang punya anggur seperti saya. Pegang, Om. Nah, Angkat, pegang-pegang berinya Om. ini berinya nih kelihatan kalau nggak ada bijinya di dalamnya, dia mulus bening. Ini apa ya? Istilahnya keluar bunga yang tidak diharapkan, kita biarkan. Ya, ini gampang. Jadi kalau ke depan nanti ada anggur Valentine ya dari saya tuh pasti. Untuk saat ini belum dijual karena belum runing, belum potong pembuahan. Nanti kalau potong pembuahan terus kita bibitkan. Nah ini bibit saya, ini para pemirsa bisa lihat. Oke, ini satu lagi trik untuk beli bibit ya. Jangan tergiur harga murah di online. Beli bibit anggur yang pasti, yang punya YouTube, yang punya kebun, yang sering tampil, artinya menampilkan bibitnya. Ya. Yang bisa di WA, yang bisa di video call ya. Kalau menurut saya tidak ini karena banyak para pecinta anggur tertipu beli online, belinya anggur merah, anggur hijau, kan harganya 10.000, 20.000, tapi begitu ditanam buahnya tidak seperti yang diharapkan. Rasanya pasti asam karena yang dikirim adalah anggur lokal. Kalau anggur impor ada ciri-cirinya, kalau tidak on road dia ada batang lokal sama batang impor. Sambungannya Om. Ya, sambungannya. Terus untuk daun perlu diperhatikan, untuk pohon anggur impor rata-rata daunnya pecah. Ya, Jari, seperti ya. ini kecuali Jupiter sama apa itu saya lupa ya. Menjari ya, Om, ya? Menjari. Daunnya menjari. Seperti ini. Terus minimal kalau beli bibit anggur impor daunnya di atas 5 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini udah bagus. 10 daun. Artinya akarnya udah kuat. Tapi kalau daunnya baru 1, 2, 3, 4, 5 biasanya akarnya belum ada. Ya, pemirsa komplain, Pak, saya beli bibit anggur dikirimnya kecil, belum ada akarnya. Tolong kalau bibit anggur yang pasti-pasti aja. Yang menampilkan nomor WA, dia punya kebun, dia punya channel gitu ya, yang disyuting banyak channel dan sebagainya. Saya tidak menbocorkan ya, ini untuk menghindari penipuan penjualan bibit anggur impor yang dikirim adalah lokal. Lokal tuh artinya yang kecil ya, yang nggak seperti yang diinginkan. Isabella, Red Master itu yang banyak beredar. Jadi kalau memang pengen belajar anggur,
mulai dari perawatan, pembuahan, terus pembibitan dan sebagainya bisa datang ke Kebun Anggur Impor Jakarta di Jalan MKV 1, Gang Film Laras Salon, RT 02 RW 04, Bapak Supriyanto Marinir yang murah senyum dan ramah lingkungan. Atau di WA saya 087 888 700 600 ada di deskripsi atau di layar sebelah pojok sini ya. Nanti Mas ya. Harga berapa Mas ini? Ini saya beli 10.000. Udah fermentasi atau belum? Udah. Nah, ini udah maksudnya fermentasi udah kering ya. Oh. Dia udah berbulan-bulan. Tapi sebenarnya belum tentu kasih M4 ya, dia cuma Oh enggak usah. Fermentasi biasa aja, nggak usah pakai M4. Nah Dikeringin kita aja ya? Ya kita topping di atasnya. Nah kue kambing ini tidak terlihat langsung seperti pupuk kimia ya, seperti NPK, MKP, KNO3, Polska dan lain-lainnya. Jadi ini kalau kasarannya gitu seperti kalau kita orang itu ini cemilannya ya, bisa jadi gorengan gitu. Jadi dia bikin gemuknya tahan lama. Kalau pupuk kimia kita pupuk sekarang, minggu depan kelihatan hasilnya, tapi minggu depannya lagi udah mulai redup lagi ya, mulai nggak kelihatan hasilnya. Nah kalau pupuk kambing ini dia alhamdulillah pelan tapi pasti. Continue atau gimana itu? Slow release. Stabil. Slow release lah ya. Ya, bola pokoknya bahasanya sih rodok gampang. Nah ini kita Tinggal topeng itu ya. ya, kita topeng di atas. Ukurannya bebas ya. Bebas. Saya lebih senang menggunakan yang peringkilan seperti ini daripada yang sudah lembut. Giling ya. Iya, kalau yang udah lembut itu khasiatnya cepat habis. Kalau yang ini insya Allah lama, karena ini butuh waktu 1 bulan untuk menjadi tanah dia. Serintil ini. Iya, serintil. Serintil wedus. Nah, kita kasih lagi. Ini sebaiknya aplikasi gini sebulan sekali, seminggu sekali atau bagaimana Om? Oh, 1 bulan 1 kali. Kita sesuaikan kebutuhan saja. Jadi nggak ada kepastian ya. Di anggur ini nggak ada harus begini, harus begitu, harus tidak ada. Suka-suka yang punya. Bahkan menanam pun suka-suka yang punya. Mau Pak, saya mau menanamnya di pot boleh. Saya mau menanamnya di tanah boleh, di teras boleh, di balkon, di apapun boleh. Yang penting jangan menanam di agak jauh dari rumah karena nanti pagi-pagi udah nggak ada. Dia pindah kapling. Iya. Karena banyak yang udah pindah kapling. Orang udah mulai tahu kalau anggur ini barang berharga. Jadi perlu dikasih kamera CCTV. Oh, kalau untuk bibit, media tanamnya apa di sini? Oke, kalau bibit saya media tanamnya sekam lapo sama tanah lembang. Perbandingan takarannya? Sama 1:1, 1:1, 1 tanah lembang, 1 sekam lapo. Kenapa kok nggak menggunakan sekam mentah yang masih baru? Karena kalau sekam mentah itu cenderung banyak kegagalannya, dia bisa timbul jamur. Begitu timbul jamur dia menyerang akar, busuk akar terus mati. Dia layu ujungnya, ditandai ujungnya layu. Kemudian lama-lama semuanya layu. Tapi kalau kita menggunakan sekam lapo, insya Allah berhasil. Sekam bakar pun tidak menjamin kalau yang baru, tapi kalau yang udah lama berbulan-bulan, insya Allah pun sama ya khasiatnya dengan sekam lapo. Dan jujur saya katakan saya sendiri untuk membuat bibit tidak mudah. Jadi bikin bibit itu kegagalannya 50%. Kalau ada yang ngomong saya 100%, berarti bukannya dia sombong, artinya pas dia dapat rootstock ya, batang bawah bagus, mendapatkan entresnya bagus, pas dia nyambungnya benar dan bagus, yang ketiga cuacanya bagus, arti cuaca bagus dia tidak panas. Kalau kita mama nih contoh ya, gampangnya gini nih contoh nih, nah ini contoh nyata. Entres jelek, rootstock bagus, ya. Entres mati, rootstocknya tumbuh tunas baru. Apakah ada Pak? Nih contoh ya, nah ini rootstock jelek, jelek semua kan? Atau cuaca yang tidak mendukung. Nah ini contoh kegagalan ya. Saya orangnya tidak munafik. Jadi saya pun gagal. Banyak gagal ya Om ya. Tapi walaupun ingat ya, walaupun saya banyak gagal, saya tetap berjuang. Tidak pantang menyerah ya, tidak mudah menyerah. Dengan berbagai macam eksperimen, kita coba begini, coba begitu, coba begini. Yang sudah berhasil akan saya tularkan ke para pecinta anggur sekalian yang sudah cinta maupun belum. Tentunya yang sudah cinta monggo lanjut, yang belum baru saya rayu supaya dia ikut cinta. Kita anggurkan Indonesia ya. Jadi harapan para pecinta anggur sekalian ini, Indonesia nanti sudah beda anggur, nggak lagi impor anggur dari luar negeri, paling nggak mengikis jumlah impor yang sekarang ini 100% impor dari Cina, dari Australia, Amerika, Jepang. 5 tahun ke depan kita buktikan Indonesia mampu untuk swasembada anggur. Kita mulai dari sini. Om, kalau yang pembibitan ini nggak pakai pupuk karbon?
pakai juga, kadang-kadang campuran kita campur setelah hidup ya kita topping di atasnya. Karena akar bambu ini mempercepat pertumbuhan akar, kalsiumnya tinggi. Nah Tetap ini dikasih ya? Iya. Enggak dikasih. kasih, kadang-kadang kasih nggak masalah ya, jangan. Yang saya katakan ini nggak harus ya, nggak harus wajib dilakukan oleh para pecinta anggur. Artinya ini yang saya lakukan. Kalau ada ingin mencontoh boleh, kalau nggak mencontoh pun nggak boleh, nggak perlu dikomentari yang sensitif. Jadi ini yang saya lakukan, saya contohkan ya, yang di tempat saya terus terbukti bagus. Ini kita lihat ya, ini dia sulurnya sampai panjang-panjang begini. Artinya kalau sulur panjang ini akarnya bagus ya, ciri-ciri anggur Anda sehat ditandai salah satunya sulurnya panjang. Itu pasti akarnya bagus. Tapi kalau sulurnya pendek-pendek, berarti akar perakaran pun nggak bagus. Iya. Nah, ini contoh jenis pavor. Ini dari pavor ini kalau nggak salah dari Cina, mungkin. Saya juga nggak tahu. Ini buahnya nanti gede-gede. Ini umur berapa buah? Ini umur 2 bulan setengah nih. Ini 2 bulan setengah. Ini buahnya nanti gede-gede, warna merah muda. Kalau Merah masalah muda. manis nggak manis, nanti kita kasih pupuk Merauke SOP. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang cocok. Tapi insya Allah saya tidak mendiskreditkan siapapun. Ini dengan niatan baik kita menganggurkan seluruh Indonesia. Tuh, kita kembangbiakan anggur, suatu saat swasembada anggur. Nah, tentunya kita nggak butuh lagi anggur dari luar negeri. Dan tentunya semua bisa menikmati dengan harga yang